Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal iman wal islam wa amarna bi syari'ati nusuki hajji ilal baitil atiq fil masjidil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila shiratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mumtasikin bid-dinil qawim. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih litafuzu bil jannatin na'im wa salamati minal adabil alim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita syukuri dengan sepenuh kesyukuran karena di pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat Idul Adha. Semoga dijadikan oleh Allah sebagai ibadah yang merupakan bagian penting dalam ikhtiar kita mewujudkan ketakwaan kepada Allah dan sebagai ibadah untuk menegaskan ittiba kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat manusia pengikutnya yang telah dibimbing dan dibelanya. Di tengah kumandang takbir, tahmid, dan tasbih, mari kita resapi spirit yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat sangat banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang memberi kamu, yang membenci kamu, dialah yang terputus. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat menekankan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba kepada suri teladan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga ibadah yang syarat dengan pesan-pesan ketauhidan sekaligus juga kemanusiaan. Ibadah kurban juga menjadi ukuran bagi kaum muslimin untuk menilai diri kita sendiri, apakah kita telah dapat menjadi umat yang tulus, ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kita mewujudkan hewan kurban misalnya terasa amat sangat berat, bahkan mungkin amat sangat berat,
karena kondisi di antara kita tentu tidaklah sama, berbeda-beda. Namun hendaklah kita menyadari sepenuhnya bahwa hakikatnya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita. Terserapnya kisah suri teladan yang telah diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam serta Siti Hajar dalam diri kita. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sahharaha lakum itukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu sekalian. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Patutlah senantiasa kita sadari bahwa ibadah kurban dapat disarikan sebagai persembahan kepada Allah secara tulus ikhlas, sehingga diperlukan pengorbanan dalam bentuknya yang bermacam-macam. Dan dalam ibadah Idul Adha ini diwujudkan dengan menyembelih hewan kurban. Ini adalah ibrah untuk kita bahwa sumber segala nista manusia di muka bumi ini bermula dari hasrat primitif manusia yang bentuknya adalah kemaksiatan, keserakahan, merasa paling benar, merasa paling berhak atas sesuatu yang bahkan sesungguhnya kita sendiri tidak pernah tahu apa hakikat dari sesuatu yang kita miliki itu. Segala macam bentuk kemaksiatan ini kita ibaratkan hewan, dan menyembelihnya ibarat membunuh angkara murka kita. Seorang sufi yang sangat masyhur, Jalaluddin Rumi, menyebutkan beberapa perilaku maksiat adalah sebagai ibu dari segala berhala. Jika kita rinci apa yang disebut sebagai segala berhala dari Jalaluddin Rumi itu, antara lain adalah keangkuhan, keserakahan, kesewenangan, korupsi, kebohongan, kekerasan, kebencian, kemunafikan, dan segala wujud tiran sesungguhnya pantulan dari jiwa angkara murka manusia yang telah kehilangan penghayatan atas nilai-nilai ilahiyah. Perlambang menyembelih hewan kurban oleh karena itu dapat kita jadikan fondasi sekaligus spirit agar kita terus-menerus menyembelih nafsu hewan yang bersemayam dalam diri kita dalam bentuk harta kekayaan, berbentuk jabatan, berbentuk kemegahan fisik, dan segala macam bentuk yang dapat menjadi tipu daya terhadap perjalanan hidup kita. Ingatlah bahwa Qarin, jin jahat yang menemani kita tiap saat itu, senantiasa mengintai dan menunggu kelengahan serta kelemahan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan berbagai hal di atas, dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia telah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh orang yang menyucikan di jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sungguh berbahagia orang yang menyucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut,
maka mengurangi atau menjauhi berbagai kejahatan di dunia, kata kuncinya adalah mengendalikan egoisme dan nafsu kita sendiri. Maka para ulama menyebutkan bahwa obat dari segala bentuk kemaksiatan itu adalah tindakan terus-menerus untuk melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian diri jiwa kita sendiri. Kita harus berkaca pada jernih dan beningnya air Zam-Zam dan putihnya kain ihram serta tegak dan wibawanya Ka'bah sebagai gambaran muslim yang ikhlas, yang lapang dada dan kokoh imannya. Jika hubungan dengan Allah dan manusia sama baiknya, insya Allah akan melahirkan harmoni dalam kehidupan kita. Sumber bencana kehidupan terjadi tatkala hubungan dengan Tuhan hablum minallah terputus dengan hubungan sesama insan hablum minan nas. Demikian pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya mereka telah diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali atau agama Allah dan tali atau perjanjian dengan sesama manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Berlandaskan pada firman Allah ini dan bersandarkan pada sejarah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra dan istrinya, maka dapat kita kenali adanya dua jenis perjuangan yang harus kita hadapi saat ini dengan bekal iman dan takwa. Pertama, jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berjuang menegakkan ketauhidan, sehingga Nabiullah Ibrahim dikenal sebagai bapak dari agama tauhid, dengan ditandai penghancuran berhala secara fisik, maka saat ini kita menghadapi berhala kemusyrikan yang berbentuk macam-macam kemusyrikan, dari penggunaan jimat kekebalan sampai mengkultuskan tokoh-tokoh idola yang seolah-olah tokoh tersebut sebagai manusia suci tanpa dosa. Kedua, jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada masa perjuangannya memberikan perhatian kepada upaya mempersatukan keluarga yang merupakan keluarga penerus kehidupan para nabi, maka saat ini kita menghadapi perjuangan meminimalkan sikap asobiyah, kelompokisme yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Kemudian setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di samping itu ada pula berhala lain, yakni hukum yang dipahami secara salah dan tentu dilaksanakannya juga secara salah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188 telah berfirman, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu semua mengetahui. Ayat ini secara eksplisit menjadi dasar larangan penguasaan atas harta yang diperoleh dengan mengedepankan hukum, tetapi dalam bingkai kebohongan, dosa, dan niat yang semu. Kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan hak-hak kelompok maupun perorangan. Sebab jika kita terima sesuatu, kita peroleh sesuatu yang secara hukum dunia seakan-akan itu benar, tetapi secara syar'i hal itu salah, maka bukan surga yang kita huni, tetapi adab yang akan kita temui. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebab niat baik yang semu tentu akan dengan segera, dengan mudah dilihat oleh Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Memanfaatkan momentum Idul Adha tahun 1445 Hijriah ini, marilah kita kokohkan spirit Al-Kautsar, yakni mensyukuri segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat luasnya, menegakkan sholat dan berkurban dengan terus-menerus kita jauhi sikap membenci dan memusuhi sesama manusia, apalagi sama muslim. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah agar semakin kuat iman dan takwa kita kepadanya, dan semakin kuat pula ittiba kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat pula silaturahmi kita kepada sesama manusia dan sesama muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastadik wa nu'minu bika wa tawakkalu 'alaika wa nuti 'alaikal khaira kullah naskuruka wa nakfuruk wa nahta'u wa natruku may yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu tarnarju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kuffaril mulhiqun. Allahumma tsabbit ikhwaninal mujahidina fi Filistin khususan fi Gaza wahkin dima'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud al-suhyuniyina al-mal'unin wa anzil ghadabaka 'alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.